selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi, kita mau ibadah hari ini. Kita masih ibadah di rumah masing-masing ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ikutin Cici berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan sudah beri. Kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Kita sambut lagu kedua, yaitu Laskar Kristus. Siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Ayo kita nyanyi Laskar Kristus. Memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti sebelum kita firman Tuhan, ayo kita nyanyi dulu. Firman Tuhan ku dengar. Ayo sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku.
mendengarkan firman Tuhan, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati Marina yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita sikap yang baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Halo semuanya, selamat pagi. Tadi kalian udah memuji Tuhan kan? Udah berdoa juga. Sekarang Cici mau cerita nih. Cici mau cerita di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Ia seorang perwira. Ia orangnya baik, suka memberi sedekah. Tapi ia belum kenal sama Tuhan Yesus, belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Cornelius mengalami suatu penglihatan. Ia melihat seorang malaikat Tuhan. Nah, kalian mau tahu nggak malaikat itu bilang apa sama Cornelius? Kita lihat ya videonya. Ini dia videonya. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian.
setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Nah, gimana nih? Kalian udah lihat kan videonya? Coba Cici mau tanya nih sekarang. Nah, malaikat itu bilang apa sama Cornelius? Iya, malaikat itu nyuruh Cornelius mengirim utusannya ke Yope untuk menjemput Petrus. Nah, Cornelius melakukan nih apa yang malaikat itu suruh. Nah, dia manggil nih utusannya, "Hei, kamu pergi ya ke Yope, kamu jemput yang namanya Petrus." Utusan itu juga pergi. Nah, di Yope, Petrus sedang berdoa. Tiba-tiba Petrus juga melihat satu penglihatan di langit. Dia lihat ada sehelai kain besar, isinya binatang-binatang. Nah, terus di situ ada suara, "Petrus, sembelihlah ini," katanya gitu. Tapi Petrus bilang, "Aku tidak boleh makan itu," katanya gitu. Suara itu bilang lagi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram," katanya gitu. Petrus bingung, apa ya artinya ini? Sampai 3 kali kain itu terangkat lagi ke atas, ke langit. Tiba-tiba ada utusan Cornelius datang. Dia ketok-ketok pintu. "Halo, ada orang kah di sini? Saya mencari Petrus," katanya gitu. Lalu Petrus bilang, "Iya, ini aku, ada apa?" Nah, "Tuanku Cornelius menyuruhmu datang ke rumahnya." Nah, akhirnya mereka pergi. Petrus pun ikut pergi. Nah, sampainya di rumah Cornelius, di sana udah banyak orang-orang nih yang mau dengerin Petrus. Nah, tapi Petrus bilang gini, "Kamu tahu kan kalau orang Yahudi nggak boleh bergaul sama orang yang bukan Yahudi," katanya gitu. "Tapi aku mengerti sekarang. Tuhan mau supaya aku tidak membeda-bedakan orang," kata Petrus gitu. Ya, Cornelius menceritakan nih penglihatan dia, bahwa ia melihat malaikat, terus malaikat itu nyuruh utusannya pergi menjemput Petrus. Nah, waktu Petrus berbincang-bincang tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba semua orang yang ada di situ berbahasa roh. Mereka berbahasa dalam bahasa yang beda-beda. Nah, dari situ mereka percaya Tuhan Yesus, termasuk keluarganya Cornelius juga. Mereka percaya, lalu mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ceritanya sampai di situ. Nah, dari cerita ini kita mau belajar nih, mendengar dan mengerti apa kata Roh Kudus. Sama kayak Cornelius juga. Cornelius juga kan mematuhi apa yang malaikat suruh. "Suruhlah utusanmu pergi ke Yope, jemput Petrus." Nah, Cornelius mendengar dan melakukannya. Kita juga sama, kita juga mau begitu. Kita mau belajar mendengar dan melakukan apa yang Roh Kudus suruh, Tuhan suruh. Nah, di sini juga kita mau belajar juga bahwa Roh Kudus itu pembimbing kita. Kayak nih, Cornelius sama Petrus nggak saling kenal awalnya, tapi Cornelius menyuruh utusan untuk jemput Petrus, yang akhirnya mereka ketemu, mereka akhirnya saling kenal. Nah, di situ juga terbukalah penginjilan ke seluruh bangsa, ke seluruh suku. Nah, kita juga mau belajar ya, nggak boleh nih kita ngebeda-bedain teman, mau dari suku apa, mau dari bangsa apa. Kita nggak boleh nih ngebeda-bedain teman. Kita harus berteman baik dengan siapa aja, karena Tuhan Yesus cinta segala bangsa, segala suku.
Karena Tuhan Yesus juga cinta kita semua. Oke? Kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Roma 8 ayat 14. Sekali lagi ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita mau akhiri kebaktian kita ya. Kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.